Kenaikan pasar saham di awal tahun 2016 membuat banyak orang optimistis. Tapi apakah pasar saham akan menjadi pilihan investasi paling menguntungkan? Bagaimana dengan rebalancing portofolio terbaik di tahun ini? Berikut analisis IHSG dari Adrian Panggabean, Presiden Director Scorinvest Asset Management. Kalau kita lihat dari sudut pandang makro, yaitu penjumlahan dari underlying earnings capacity, yaitu pertumbuhan ekonomi dan average inflation, ditambah dengan prospek dividend growth, maka earnings potential atau indeks saham gabungan dilihat dari earnings potential saja mungkin bisa mencapai antara 8-11%. Tetapi kalau kita lihat dari sudut pandang valuation, price earning ratio di Indonesia saat ini itu kira-kira angkanya 23-25 kali PER. 12 months looking forward, angka PER-nya mungkin berkisar antara 12-14. Artinya implied earnings di Bursa Efek Indonesia itu berkisar antara 4-8% saja. Nah, jadi kalau kita lihat dari sudut valuation, potential upside-nya itu hanya 4-8%. Kalau kita lihat dari sudut pandang makro, potential upside di IHSG itu hanya 8-11%. Mana yang benar? Ya, artinya range dari kenaikan indeks harga saham gabungan itu selama 12 bulan ke depan itu antara 4-11%. Itu dilihat dari earnings saja dan implied earnings. Tapi kalau kita juga harus memasukkan faktor lainnya yaitu liquidity. Kita tahu bahwa 60% dari liquidity di bursa saham Indonesia itu didorong oleh investor asing, 40%-nya adalah investor domestik. Setiap kenaikan atau penurunan tajam di dalam indeks harga saham gabungan selama 1 tahun, itu erat kaitannya dengan inflow atau outflow di bursa saham. Kalau kita melihat dari kondisi volatility di bursa global, kita melihat dari kondisi ekonomi di Jepang, Eropa, Amerika Serikat, harga minyak, harga faktor China, saya melihat prospek likuiditas di bursa saham mungkin tidak terlampau cerah ya. Mungkin tidak seburuk tahun 2015, tapi tidak secerah tahun 2014, somewhere in between. Dan itu artinya mungkin dorongan dari sisi likuiditas untuk bursa nggak begitu banyak ya. Jadi, kalaupun misalnya indeks harga saham gabungan itu bisa naik sampai 10% sampai dengan Desember, atau 11% sampai dengan Desember, mungkin probabilitasnya kurang dari 50% ya rasanya ya. Karena orang juga akan lebih tertarik masuk ke bond market ketimbang equity market sekarang. Obligasi itu menariknya begini. Satu, dengan dilakukannya negative interest rate policy di Eropa sejak 2014 dan berlanjut sampai 2015 dan sampai saat ini, dan mulai diberlakukannya negative interest rate policy di Jepang mulai bulan lalu, maka global yield compression itu telah terjadi di seluruh dunia. Dan pada saat global yield compression itu terjadi, maka investor-investor institusional itu akan mencari yield yang tinggi di emerging market. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatively cukup oke, kita bicara long term sekarang ya. Kalau bond market kita bicara lebih long term. Dalam 12 bulan ke depan, 4,8% atau 4,9 atau 5% pertumbuhan ekonomi Indonesia ya considered oke lah gitu ya, dilihat dari sudut pandang eksternal ya. Default risk kita tuh kecil ya, karena kita tidak pernah punya pengalaman dengan default ya. Dan memberikan carry yield sekitar 7-8% untuk obligasi 10 tahun. Nah, kalau misalnya ada kenaikan harga, katakan 2-3% saja, tergantung durasi ya. Kenaikan harga tuh bisa antara 2-3% sampai 10% tergantung durasi dari obligasi yang kita invest ya. Artinya potensi kenaikan, potensi upside di bond market itu berkisar antara 10% sampai 20%. Pilihan investor itu, pergerakan aset market itu kan satu ke arah bonds. Yang kedua, behavior dari investor sekarang itu lebih pada risk off, bukan risk on. Jadi artinya di tengah-tengah situasi di mana prospek pergerakan sektor real itu nggak begitu besar, lending rate yang sulit turun, profitabilitasnya nggak begitu tinggi, ya mungkin orang pertama masuk bonds,
karena risk free, yieldnya menarik, potensi harganya ada. Yang kedua, orang pegang cash. Jadi urutannya kira-kira buat investor untuk tahun 2016 ya 1 bonds, 2 cash. Baru mungkin ketiga masuk ke equity. Ini kalau kita bicara soal rebalancing ya, rebalancing portfolio ya.